Baik, shalom semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam persekutuan ibadah kita ini. Dalam beberapa minggu ini saya telah menyampaikan firman Tuhan, satu khotbah bersiri dari tema utama yaitu bertumbuh dalam Kristus. Dan ada dua kesinambungan dari sampaikan di mana kita sudah belajar. Yang pertama adalah kita bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Dan kita belajar tiga hal kalau sekiranya kita bertumbuh dalam kasih karunia. Berarti kita hidup kita berdasarkan kasih karunia. Yang pertama kita menang dari kesombongan diri. Kemudian yang kedua, kuasa Tuhan yang semakin nyata. Seperti yang Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kemudian kita belajar kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia dari Kristus, kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan adalah satu yang Tuhan percayakan dan karuniakan kepada kita. Pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan dua hal penting yang kita harus kenal di dalam Kristus atau siapa Yesus. Yaitu yang pertama, Yesus ialah Tuhan. Tuhan maksudnya di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia penguasa di atas semuanya, dia penguasa tunggal. Kemudian yang kedua kita belajar yaitu Yesus ialah penyelamat. Penyelamat kita dari dosa, tetapi bukan hanya dari itu, tetapi penyelamat kita dalam seluruh kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan ini, kesinambungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan secara bersirih ini, yaitu dengan tema bertumbuh untuk memuliakan Kristus. Mari kita baca kembali ayat firman Tuhan yang menjadi teks utama dari pemberitaan firman Tuhan ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Sebaliknya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah pelajari ayat ini dari keseluruhan rangkuman dari ayat ini di awal saya sampaikan yaitu dengan tema bertumbuh dalam Kristus. Kemudian kita belajar bertumbuh dalam kasih karunia Kristus dan seterusnya kita belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dari kedua hal ini yang sangat penting dalam pertumbuhan kita dalam Yesus. Tuhan mau supaya kita bukan hanya bertumbuh, tetapi kita tahu tujuan dari pertumbuhan itu. Yang mana tujuan utama dari pertumbuhan kita dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Kristus adalah supaya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kalau kita mengerti kasih karunia, kita sudah menerima kasih karunia. Kita mengenal Yesus, bahkan pengenalan kita kepada Kristus itu sangat mendalam. Tapi bayangkan kalau ini yang terjadi. Hidup kita ini tidak memuliakan Tuhan. Kehidupan kita malah menjadi batu sandungan kepada dunia. Itu bukan maksud dari atau itu bukan tujuan dari pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau supaya pertumbuhan kita dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus yang benar itu, dia membawa tujuan penting itu yaitu kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi ini saya mau sampaikan kepada kita tentang bagaimanakah kehidupan yang memuliakan Kristus dari pertumbuhan kita di dalamnya itu. Kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, pasti hasilnya atau akibatnya adalah hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan yang memuliakan Kristus itu? Yang pertama, kita perhatikan di sini. Yang pertama yaitu melalui atau dengan perbuatan baik yang memuliakan Kristus.
Perhatikan di dalam ayat ini, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ini dari terjemahan Alkitab Berita Baik, terjemahan baru bahasa Indonesia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Ini adalah kata-kata Kristus sendiri yang Yesus tegaskan. Seperti yang dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yesus mengambil metafora atau perumpamaan diri kita ini adalah seperti terang yang bercahaya atau yang menyinari, yang bersinar. Sehingga kita dapat melihat di dalam waktu di dalam keadaan gelap, bila ada terang itu maka kita dapat melihat. Dan kalau kita dapat melihat, kita dapat menentukan arah kita yang benar atau arah kita yang tepat. Atau kita dapat melihat satu dengan yang lain. Dan kemudian Yesus jelaskan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi sebenarnya terangmu bercahaya itu berbicara tentang perbuatan kita yang baik. Kenapa hal itu Yesus tekankan? Karena dengan ini dia katakan, dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Orang yang melihat terang kita itu bercahaya depan orang, atau melihat perbuatan baik kita itu memuliakan nama Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Ini bukan tentang keselamatan. Kalau dalam keselamatan, dalam kasih karunia itu kita belajar begini. Kita diselamatkan bukan oleh karena kekuatan kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus. Karena melalui Kristuslah kita belajar dalam pengenalan akan Kristus itu, kita diselamatkan karena Dia adalah penyelamat. Tapi kenapa perlunya atau pentingnya perbuatan baik ini sekarang? Perbuatan baik adalah hasil daripada kita mengalami atau menerima kasih karunia dan menerima Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Suatu yang dipersoalkan apabila kita berkata, saya sudah menerima kasih karunia, saya sudah diselamatkan, tapi hidup kita itu tidak menggambarkan kasih karunia dan penyelamatan dari Kristus. Tidak menggambarkan keselamatan yang kita sudah terima di dalam Tuhan. Kita masih seperti kegelapan atau hidup dalam kegelapan, dan itu bukan maksud daripada penyelamatan Tuhan bagi kita. Jadi perbuatan baik itu adalah hasil dari keselamatan, hasil dari pertobatan atau buah dari pertobatan, buah dari keselamatan. Bukan supaya kita selamat. Dan Tuhan mau supaya kita menyatakan perbuatan baik kita itu, karena ini memuliakan nama Tuhan. Orang dimenangkan dengan perbuatan baik itu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lepas ketika ada seorang kawan pada waktu itu. Dia seorang India dan tentunya dia agama yang dianuti itu dia bukan orang Kristen. Dia ceritakan seperti ini. Dia ada seorang rekan sekampung, dari kecil mereka sudah berteman atau berkawan. Dan dia tahu yang mereka ini sama-sama menganuti agama itu. Setelah dewasa, setelah lama tidak bertemu, tiba-tiba mereka bertemu. Dan kawan dia ini sekarang ini sudah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang pastor. Lalu dia katakan kepada kawan dia ini yang masih menganut agama yang lama itu, dia katakan, marilah menjadi Kristen. Dan dia tanya, kalau saya menjadi Kristen apa yang akan berlaku? Dan dia katakan, kalau kau menjadi orang Kristen kau tidak akan buat ini dan itu lagi. Dan semua perbuatan-perbuatan jahat yang mereka sama-sama lakukan dahulu. Lalu dia yang belum menjadi Kristen ini dia katakan begini, oh, kalau menjadi orang Kristen hanya semata-mata menjadi baik, tidak perlu saya menjadi orang Kristen. Karena semua apa yang kau sebutkan yang jahat tadi itu, saya tidak lakukan. Jadi perhatikan di sini, dia berbeza dengan kalau kita di dalam Kristus mengalami kasih karunia dan mengenal Kristus,
pengenalan kita akan Kristus itu, dengan kata lain kita telah menerima Kristus, semua perbuatan-perbuatan baik semuanya di luar daripada Kristus hanya suatu nilai moral yang baik. Ingat ini. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di luar daripada Kristus hanya sebatas satu nilai moral yang cukup baik dan itu tetap terpuji di pandangan manusia. Jadi ingat hal ini. Kalau sekiranya kita berkata, oh saya lebih baik daripada orang lain, ataupun saya lebih baik daripada orang Kristen yang selalu datang ke gereja. Itu hanya sebatas moral. Oleh karena apa yang Yesus katakan di sini, perhatikan di sini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan dia bukan hanya berhenti di perbuatan yang baik yang dilihat, tetapi ini, dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Oleh karena yang kita bawa dan perbuatan baik itu adalah nama Bapa di sorga. Dan itu hanya terjadi apabila kita dilahirkan kembali pada saat kita telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat kita secara pribadi. Dan kita diberikan status menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang membawa nama Bapa di sorga dimuliakan. Dan itu adalah satu panggilan Tuhan bagi kita. Dan itu sepatutnya pertumbuhan atau hasil dari pertumbuhan dari kasih karunia dan pengenalan kita akan Kristus. Yaitu hidup kita sekarang ini melalui perbuatan baik kita memuliakan Bapa di sorga. Kata perbuatan dalam bahasa Yunani adalah ergon, bukan rogona. Ergon, kalau rogon itu adalah bahasa dusun itu tambiro atau apa itu setan, hantu, ya. Ergon, yang maksudnya adalah ini, yang bermaksud hasil tindakan yang nampak dari iman yang hidup. Perbuatan itu dan merujuk kepada perbuatan baik itu adalah hasil dari tindakan yang nampak dari iman yang hidup. Ini bukan iman yang mati. Itu sebabnya dalam Yakobus katakan begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan yang baik yang memuliakan Kristus, memuliakan nama Bapa itu adalah sesuatu yang lahir dari iman yang murni. Dan bukan dari iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Itu sebabnya apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Yesus juga memberikan amaran seperti ini, atau Yesus mengajarkan seperti ini. Kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain yang melakukan perbuatan baik kepada kita, sebenarnya kita tidak ada beza dengan orang dunia, karena mereka juga melakukan perbuatan yang baik kepada kita. Sebagai contoh, kalau si Lius kan, Lius selalu belanja, katakan siapa saudara itu? Si Kodi. Dia selalu belanja Kodi. Kemudian Kodi belanja dia balik. Itu timbal balik saja, perbuatan timbal balik. Tapi kalau katakan Kodi ini selalu menyakitkan hati Lius, tapi Lius tetap belanja dia, itu berbeza. Jadi nanti lepas ini kamu berlomba-lomba belanja, lepas ibadah ini ya. Kalau ada contohnya di tempat kerja, kalau di tempat kerja ini sebenarnya mempraktikkan ini bukan mudah. Karena saya mengerti kalau kamu yang di tempat kerja, saya mengerti juga bagaimana keadaan di tempat kerja. Oleh karena Tuhan juga beri satu waktu, kesempatan bagi saya untuk bekerja. Bekerja bukan sebagai pastor. Dan berapa bulan yang lepas atau bila itu Pak Sohol bawa saya pergi di kilang tempat Doang Elin bekerja, Doang si Saloma. Dan saya lihat itu pertama kali saya pergi di tempat di mana jemaat kita bekerja. Pernah juga lah pergi yang di tempat Doang si Ellen bekerja. Baru satu kali kayak itu barangkali, Lius. Saya pergi beli tali
tapi tali itu yang belum ada apa-apa di ujung dia. Kalau pergi beli tali dan di ujung dia ada kerbau, itu lain. Atau pergi beli tali kemudian di ujung tali itu ada babi hutan, itu memang berhasil. Tapi memang tujuan dia tali itu adalah diharapkan di ujung tali itu ada babi hutan. Karena saya dengan Pak Sohol kami mau pergi pasang jerat babi lah konon itu. Tapi tidak berhasil, tidak berhasil. Nah kalau di tempat kerja, saya sangat bersyukur Tuhan beri saya pengalaman itu. Dan sama seperti kamu kalau yang kamu bekerja di warehouse. Dan tempat kerja saya dahulu di Singapura. Saya masuk sejak kerja di sana dan kerja pertama saya itu adalah di company itu, di warehouse itu. Dan saya diletakkan di satu departemen yang sebenarnya tidak cukup luas, hanya beberapa rek, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6 rek, tapi cukup panjang lah. Tapi yang ini, di dalam di situ itu ribuan produk yang ada di situ. Dengan barcode yang pelbagai. Dan akhirnya saya boleh hafal yang kalau 160 bermula dari itu semua lampu-lampu. Kalau 1200 itu semua yang bantal punya sarung dan yang di sini yang disebut aksesoris. Kalau di rumah-rumah itu sampai yang untuk letak chopstick semua itu ada di situ dan itu ribuan dan untuk mengingat kalau ada order saya di mula-mula itu saya diberikan ini order. Tolong cari semua barang ini. Saya terpusing-pusing semua untuk cari karena saya tidak tahu di mana diletakkan. Karena ini benda-benda yang kecil dan ada di kotak-kotak kecil dan tanpa apa-apa label. Kalau pekerja yang baru memang terus bingung. Boleh jadi gila di dalam 2 minggu untuk yang pertama kali di situ. Dan di awal itu saya hanya sebagai pekerja yang hanya ikut. Saya ada team leader. Kemudian apa yang diarahkan, itulah yang saya lakukan. Sampai pada satu masa saya diangkat menjadi team leader dan ini berbeza. Sekarang saya menjadi pengantara dari mereka yang menguruskan semua order ini di office. Kemudian saya akan menjadi pengantara mereka ini dengan pekerja. Dengan semua tim delivery, semua tim quality control. Dan di sini saya mulai paham saya yang stabil, saya yang pastor pun waktu masuk di sana. Macam mau naik saya punya tinggi darah. Apabila saya katakan kepada orang-orang di bawah saya, kamu kena siapkan semua order ini sebelum jam 10. Saya lihat rilik-rilik mereka bercerita, sampai yang saya ingin tampar sudah itu. Dan apalagi apabila saya sudah dinaikkan sebagai supervisor. Ini saya berurusan langsung dengan manajer-manajer, kemudian tim-tim leader, kemudian lihat pekerja. Karena apabila di situ saya tahu apa semua yang akan berlaku dalam warehouse itu dalam tempo 2-3 bulan. Dalam bulan akan datang kita akan dihujani, kita akan jam di tempat ini karena banyak kontainer dari pelbagai negara yang akan masuk. Kita kena sediakan tempat, kita mau terima semua pekerja yang lain, semua ini mereka tidak tahu. Dan untuk kita menjadi seperti yang Yesus katakan, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kadang-kadang itu perkataan yang bodoh, kurang ajar, itu semua mau keluar sudah yang itu. Pernah begitu Katoy? Belum pernah lah, atau hampir. Atau jangan-jangan nanti di sesama anggota jemaat, itu yang kadang-kadang kalau ini yang lebih bahaya. Kalau kamu pelayan Tuhan yang aktif bersama dengan jemaat bekerja, tapi kalau di tempat kerja kurang ajar, bodoh, cilaka, babi lu. Tapi kalau di sini, haleluya, shalom, itu lagi yang paling lah rosak terus kesaksian kita di situ. Dan disitulah saya kena letakkan diri, setiap hari saya kena ingat hal ini, bahwa saya adalah terang di tempat ini. Satu waktu, dan ini bukan untuk meninggikan diri, tapi saya mau sampaikan ini. Karena bukan saya yang katakan itu. Manajer saya panggil saya. Dan dia beritahu saya, Losius,
Kau tahu kenapa saya lantik kau jadi supervisor? Dan ini sebenarnya saya bergaduh dengan atasan kita di sana. Saya kena beritahukan alasan saya kenapa saya bagi kau sebagai supervisor. Pertama mereka katakan, kamu tidak ada SPM, jadi lebih tinggi. Kena bayar 240 kah 250 kah itu Hen, kalau yang itu. Kalau yang ada SPM ke atas itu hanya $1 satu hari lebih. Dan saya diserapkan sebagai pekerja di company yang mendapat banyak keistimewaan. Ada allowance lagi sebagai supervisor. Dan di atasan itu, bagi saya apa yang meyakinkan kenapa kamu mau angkat Losius jadi supervisor. Dan dia katakan kepada saya begini, saya cakap dengan atasan, kalau dari sudut tenaga, kalau kamu lihat kawan-kawan dia masuk, bulan pertama atau hari pertama masuk kurus kering. Dalam tempo 3 bulan bermuscle mereka semua. Besar-besar badan. Saya dari hari pertama masuk sampai 3 bulan itu tetap sama. Sekarang ini saja yang selalu bikin malu ini. Ini perut yang ini. Jadi yang LL selalu komplain sudah dengan ini perut. Dan saya mulai pikir, ya kenapa? Saya sebelum itu saya tidak pernah perhatikan kawan-kawan saya yang mulai besar muscle semua, timbul isi semua di sini. Ada sayap lagi semua di sini, ini yang lelaki-lelaki semua. Dan dia katakan, bila saya perhatikan kamu kerja, dia katakan, mereka yang lain bekerja dengan tenaga. Itu sebabnya mereka besar-besar muscle. Tapi saya lihat cara kau bekerja dengan otak. Saya mulai pikir, macam mana saya bekerja dengan otak? Sampai yang berat-berat itu saya boleh angkat di pallet itu tanpa ada orang lain. Kadang-kadang kalau yang dari Chinaman itu sebelum mereka sampai itu manajer cakap dengan kami. Nanti kalau mereka sampai, 1 itu Chinaman, 2 kamu ini baru sama dengan mereka punya kerja. Sekali mereka sampai, kami yang dari Borneo ini 1 orang angkat tuh sopa. Itu Chinaman 4 orang mereka angkat. Dia katakan silap saya. 1 kamu 4 mereka. Dan dia katakan karena kau pakai otak. Dan saya tidak ada pengalaman kerja seperti itu, tapi saya dapat lakukan. Kemudian alasan saya yang kedua dia katakan yang itu mereka terus terima adalah attitude kau. Kau punya sikap. Kemudian dia tanya saya, dulu waktu di Sabah, apa kerja kau di sana dulu? Jadi saya tidak boleh berbohong yang saya businessman, saya pegawai kerajaan. YB apalagi YB. Kan sekarang ini musim pilihan raya di Sabah. Jangan saja ada yang buat poster AI, calon dia Losius Tanggunan, N7 Tandik. Macam bira saya, dia katakan ini AI pun boleh silap juga dia bagi yang macam dia kena calon. Oi bahaya ini par, saya bilang itu bendera Malaysia pun boleh kena itu nanti gara-gara AI. Jadi boleh saya katakan saya terpaksa berterus terang. Saya katakan di Sabah saya pastor. Tapi yang respon dia katakan patutlah, yang patutlah itu yang syukur. Jadi waktu di sana, yang akhirnya beberapa pastor yang ada seorang, waktu saya di sana lah sebenarnya, kenapa Reben Jasmi akhirnya melayani di Semenanjung, karena 2 dari pastor di sana itu saya rekomendkan untuk kerja dengan kami. 1 orang diterima, dia tahu Reben Jasmi kenapa dia tidak lepas di bagian kerja di Singapura. Yang akhirnya dia pergi di sini, dia sempat kerja di Puchong, kemudian bila Reben Daniel tahu dia di sana, Reben Daniel cari dia dan bawa balik masuk dalam pelayanan di SIB Semenanjung. Dan sekarang ini ada seorang pastor itu yang bersama dengan saya, dia sedang menyelesaikan PhD teologi dia, kedoktoran teologi. Dan salah seorang yang belum pastor,
waktu itu. Sekarang dia pensyarah di BTS Melangkap. Dan waktu di situ, perkara yang paling dibimbangi oleh manajer kami adalah kalau saya dan ada seorang rekan saya, kalau kami berdua bercuti serentak. Dia katakan kita tutup warehouse sajalah kalau kamu dua bercuti. Dan waktu saya resign, dan sebenarnya company itu sudah buka satu cawangan di sini di Kuala Lumpur. Dan bila saya berhenti, kenapa kamu berhenti? Saya mau balik. Dan di mana kau tinggal nanti? Saya di Kuala Lumpur karena istri saya bekerja di situ. Dan dia katakan begini, bolehkah begini? Kamu jangan resign, kami hanya pindahkan kau di sana. Semua keistimewaan kau dan kedudukan kau tetap sama, cuma kamu pindah ke KL. Tapi saya tetap tolak dan dia katakan, kalau kami naikkan begini untuk kau, gaji itu tetap Singapura dolar dan ada kenaikan. Saya tetap tidak mau. Apa kerja kau di sana nanti? Dan saya katakan, saya mau kembali sebagai pastor. Kemudian manajer saya katakan, kalau yang begitu saya angkat tangan. Dan itu sebabnya akhirnya bersama dengan kita di SIB Gloserdang sejak 1 Januari 2008. Dapat saya sampaikan hal ini? Karena di realiti kehidupan kita, sebenarnya bukan mudah untuk kita menjadi seperti ini. Tapi inilah yang Tuhan mau dari kita. Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Supaya Bapa di sorga dimuliakan melalui perbuatan kita yang baik. Ketika dimaki hamun oleh atasan, saudara tidak akan menyimpan kepahitan atau membalas dengan maki hamun. Biasanya kalau kita yang di pertengahan ini, contohnya yang leader-leader di pertengahan ini yang paling tertekan kalau menurut saya, berbanding dengan yang pekerja yang ikut saja. Kalau pekerja yang ikut saja ini yang penting dia selesaikan. Tapi kalau leader, dia bukan hanya tertekan oleh atasan dia tertekan lagi, nampak orang-orang bawa dia yang senyum-senyum saja, diberi rehat 30 menit, masa kopi-kopi, tidak tunggu-tunggu jam, sudah 1 jam masih kopi-kopi, yang hampir lagi kau ambil itu kopi yang masih panas-panas, kemudian kamu tidak ingatkan ini sudah jam berapa ini, kerja sampai yang kalau lagi masalah kami dengan dari China betul-betul itu. Sampai kawan saya kalau bercakap dengan mereka itu, dia cakap dusun saja. Saya tanya, kenapa kau cakap dusun? Sama saja, saya pun tidak pandai Inggris, saya pun tidak pandai Cina, cakap Melayu, cakap dusun pun bukan juga mereka paham, bagus cakap dusun saja. Lama-lama perkataan-perkataan dusun yang kami cakap itu, kakatok lohodi, karena mereka mengerti sudah, angkat itu, itu doang mengerti sudah yang itu semua ini. Ada sudah bahasa-bahasa kami yang mereka mengerti, ya. Di mana kita berada sebenarnya? Biarlah buah dari pengenalan pertumbuhan kita dalam kasih karunia dan pengenalan kita dengan Kristus itu akan terpancar melalui kehidupan kita, di mana kita memancarkan terang, cahaya Kristus melalui perbuatan baik kita, sehingga kita ini memuliakan nama Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah cermin kasih karunia dan pengenalan kita akan Kristus di dalam kita. Jadi apabila kita sebenarnya di dalam kasih karunia itu dan pengenalan akan Kristus itu, ya harus tidak tersembunyi. Dan ia harus aktif dalam diri kita, yang selalu menjadi berkat kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana hidup kita memuliakan Kristus dari pertumbuhan kita, dari kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Yang kedua adalah pelayanan, melalui pelayanan yang memuliakan Kristus. Seperti yang dicatatkan dalam ayat ini, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saudara boleh baca nanti di Alkitab masing-masing, ini tulisan yang kecil. Firman Tuhan berkata begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam melayani. Dimulai dengan apa? Layanilah seorang akan yang lain. Jadi melayani Tuhan itu sebenarnya adalah apa yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita, ya harus dalam nilai kita melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah melayani yang sebenar. Di mana kita berada, kita tahu bahwa kita melayani. Ada seorang anak muda, pada waktu itu saya baru melayani perintisan gereja di satu gereja di Kota Kinabalu yang sekarang ini dikenali sebagai SIB Indah Permai. Dan pemuda ini dari Sarawak, suku Iban. Kemudian dia pelajar di UMS dan sangat rapat dengan saya. Dan pada waktu itu di mana-mana pelayanan yang saya pergi selalu dia iringi. Kalau dia tidak ada kelas dia akan ikut dalam pelayanan. Dan saya melihat bagaimana dia bertumbuh secara rohani selama dia bersama-sama dengan saya juga. Setelah berapa lama baru kami dapat berhubung. Dan saya tanya dia, dan jawaban dia itu sangat mengesan hati saya. Saya tanya dia, kamu kerja apa sekarang? Dan jawaban dia adalah begini, saya melayani sebagai guru yang dibayar oleh kerajaan Malaysia. Saya sangat terkejut dengan jawaban dia, karena dia mengambil perkataan saya melayani sebagai guru. Dia adalah seorang cikgu, dia mengajar, dan sekarang dia sudah ada PhD. Dan saya selalu melihat di status dia di Facebook, dia selalu juga ke Kuala Lumpur untuk bagi training kepada guru-guru, dan saya teks dia. Lain kali kalau kau pergi di KL, ambil masa untuk kita boleh berjumpa. Oleh karena sudah lebih daripada 20 tahun tidak dapat berjumpa dengan dia. Dan dia menempatkan diri dia sebagai pelayan Tuhan di tempat di mana Tuhan letakkan dia. Dan ungkapan dia, saya melayani Tuhan sebagai guru yang dibayar gaji oleh kerajaan Malaysia. Bukan oleh SIB, tapi kerajaan Malaysia. Dan Tuhan mau supaya kita melayani. Yesus katakan di dalam satu perumpamaan tentang seorang raja yang waktu dia pergi ke tempat yang lain, dia suruh pembantu-pembantu dia untuk perhatikan apa-apa yang perlu dalam kerajaan dia. Waktu dia balik, dia sampaikan ini. Waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak beri aku minum. Waktu aku tanpa pakaian, kamu tidak beri saya pakaian. Waktu saya sakit, kamu tidak kunjungi saya. Waktu saya di penjara, kamu tidak menjenguk saya di situ. Lalu pembantu-pembantu raja ini, pegawai-pegawai raja ini, mereka tertanya-tanya, bila mana kami melihat raja seperti itu? Kami tidak pernah lihat. Dan raja itu menjawab seperti ini. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, hambaku yang paling hina, sebenarnya kamu lakukan untuk saya. Jadi itu sebenarnya maksud daripada firman Tuhan ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Semua ini, melayani seorang yang lain ini adalah hasil atau buah dari kasih karunia Allah. Kemudian seterusnya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, dia tidak dengan kutukan, dengan makian, dengan semua yang tidak membangun. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Selalu dasarnya adalah anugerah atau kasih karunia. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.
Jadi inilah yang Tuhan inginkan dari kita, layani Tuhan. Pelayanan yang memuliakan Kristus. Dan ada satu perkataan dari bahasa Yunani ini yang sangat menarik berkaitan dengan melayani ini. Diakoni, dari kata inilah muncul perkataan deacon atau yang kalau di Sabah itu ada penatua, kemudian ada para deacon ataupun deaconess seperti itu. Dan maksudnya adalah pelayan atau yang melayani. Yang berarti melayani dengan kerendahan hati demi kepentingan orang lain dan memuliakan Tuhan. Jadi ini dari maksud dari melayani itu. Pelayanan yang lahir dari kasih karunia akan selalu meninggikan Yesus, bukan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus berikan pernyataan ini. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Begitu juga dengan kita. Kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani satu dengan yang lain. Kalau kita saling melayani, maka sebenarnya itu adalah satu pelayanan yang saling membangun dan saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga dan ini yang terakhir, saya mau kongsikan kepada kita pagi ini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, yaitu melalui harta dan uang yang memuliakan Tuhan. Perhatikan dalam kitab Amsal ini. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya masih ingat satu peristiwa di mana ada seorang ibu, dia berikan sesuatu kepada saya dan dia katakan, Pastor, ini adalah buah sulung dari pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya merasa pada waktu itu yang saya sangat tidak layak ataupun saya ingin menolak hal itu karena dari perkataan buah sulung itu berarti itu adalah penghasilan pertama dia selama dia mulai bekerja. Berarti dia sebenarnya dari penghasilan pertama itu dia tidak tersisa apa-apa dan dia akan bermula kosong lagi yang di situ. Dan saya pikir yang kamu mungkin lebih memerlukan dari saya. Tapi saya tidak boleh menghalangi ketika dia sedang mentaati firman itu. Oleh karena apa yang dilakukan itu bukan semata-mata karena saya, tetapi dalam ketaatan itu ada janji Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah satu pengalaman dan pengamatan daripada penulis kitab Amsal ini, pengalaman pribadi di dalam Tuhan. Dan dari apa yang dikatakan di sini sebenarnya, ini juga berbicara tentang metafora. Walaupun secara reality berlaku, tetapi ini bukan menjadi target dia atau sasaran dia. Sasaran bukan lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Karena yang ayat yang ke-10 ini adalah bahagian Tuhan. Sementara bahagian kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dengan keuangan kita. Memuliakan Tuhan dengan harta atau uang berarti kita memberikan satu pengistiharan bahwa semuanya ini adalah milikmu Tuhan, darimu dan untukmu. Bukan semata-mata untuk saya. Ada satu perkataan yang sangat baik di sini. Perkataan Ibrani untuk muliakanlah. Karena dalam kitab Amsal ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Muliakanlah itu dari kabed ataupun kavod. Itu sebabnya ada satu yang berlaku ketika Imam Eli
apabila kedua anaknya yang tidak menyukakan hati Tuhan itu mati dalam peperangan, kemudian istri anaknya sedang mengandung, syarat mengandung, kemudian diberitakan kepada Imam Eli bahwa kedua anaknya tewas dalam peperangan itu. Imam Eli terus meninggal dunia, mungkin kena serangan jantung atau apa, kena stroke. Kemudian istri dari anak ini terus melahir, dan sebelum si istri ini meninggal, dia sempat berikan nama anak itu adalah Ikabod. Saudara boleh baca nanti itu di 1 Samuel. Nama anak itu adalah Ikabod. Dan maksudnya itu dari kabod itu. Kabod. Ikabod maksudnya kemuliaan Allah telah hilang. Itu sama dengan apa yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 itu. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, kalau sekiranya dengan harta, dengan keuangan kita tidak memuliakan Tuhan dalam hal itu, dia seperti ini, engkau kehilangan kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa di dalam pengajaran-pengajaran, kalau sekiranya saudara mendengar semua ulasan-ulasan orang tentang persepuluhan, kalau di TikTok atau di YouTube, mereka mempunyai ulasan-ulasan yang berbeda. Dan kalau seandainya kamu setuju dengan ulasan orang ini yang mengatakan begini, persepuluhan tidak berlaku lagi sekarang, itu hanya untuk orang Yahudi. Maka kita meletakkan nilai dari harta dan uang kita itu sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan persepuluhan ataupun apa-apa yang kita berikan itu bukan satu bentuk untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang yang memberi, dan kalau sekiranya saudara memberi dan bukan untuk memuliakan Tuhan, itu akan terasa sangat berat dan engkau merasa engkau kehilangan banyak ketika memberi. Itu sebabnya ditegaskan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini berbicara tentang mengembalikan atau memberi dari harta atau dari keuangan kita. Dan dia dimulahkan dengan kesetiaan kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia menegaskan begini. Dalam perjanjian baru, kita tidak terikat lagi dengan persepuluhan. Wah, saya terkejut dengan kenyataan itu. Sebab pengajaran yang kita sampaikan di dalam SMA, dalam pemuridan kita, itu adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Khususnya bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan melalui harta dan keuangan kita. Bermula dari persepuluhan. Tapi selanjutnya dia jelaskan begini. Kenapa saya katakan persepuluhan itu bukan suatu yang menjadi hukum atau hukum Taurat di dalam perjanjian baru, dia katakan. Karena gaya hidup memberi dalam perjanjian baru tidak lagi berdasarkan hanya 10%. Lalu dia nyatakan begini, kalau engkau belum menang dengan persepuluhan pun, bagaimana engkau dapat mengistiharkan seluruh hartamu itu adalah untuk Tuhan. Tuhan yang bertakhta atas semuanya itu. Bila dia sampaikan di situ, baru saya mengerti bahwa sebenarnya apabila kita mentaati Tuhan, seperti yang saya katakan, kalau kamu taat, kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Pertanyaan saya, berbanding dengan 90% dan 10%, mana yang lebih kecil, 90% atau 10%? 90 atau 10? Tentunya 10. Kalau kita belum setia dalam perkara kecil ini, jangan lu bermimpi engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi prinsip ini atau kebenaran ini sangat penting. Dan saya sangat bersyukur kalau saya interview kebanyakan jemaat Tuhan di sini dan bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati hidupnya melalui persepuluhan, melalui ketaatan itu sangat luar biasa. Saya harap satu waktu nanti
eh, ada satu rekaman yang sampai hari ini saya dengan Brother Allen belum lagi buat rekaman balik itu bro. Kesaksian hidup dia yang saya akan muatkan di dalam program Ifata Ministry nanti. Sudah lama tidak ada yang saya keluarkan dari program Ifata Ministry. Harap minggu depan ada 2 kesaksian. Satu kesaksian adalah bagaimana kebenaran rohani mulai terjadi di Bario pada tahun 73 yang disampaikan oleh Pasegrawat Ribo, Bapak kepada Brother Mervin, juga jemaat kita di Sabi Gloserdang dahulu. Dan saya masih ingat kalau sekiranya saudara tanya Brother Allen sekarang ini, bagaimana Tuhan memberkati dia. Dia bermula dari menang terlebih dahulu dari perkara kecil. Dan kunci yang dia sampaikan adalah ketaatan dia dalam perkara kecil itu terlebih dahulu, yaitu bermula dengan persepuluhan. Pada waktu itu 10% itu menurut dia, itu dia boleh makan untuk beberapa hari, mungkin dalam seminggu. Dan dia katakan yang setiap hari jarum minyak yang di kereta dia dahulu, sudah dulu kereta punya itu proton kah ataupun yang proton lama punya itu. Yang 80-an atau 90-an punya. Yang masih bendera yang tajam begini barangkali itu. Masih ingat kayak itu. Selalu di garis merah. Pergi balik kerja, kemudian isi sikit-sikit. Tidak pernah pergi di full tank. Apabila ikut kelas muridan, SMY kita, angkatan ketiga itu. Angkatan ketiga. Bermula dari titik itu, selain daripada hidupnya berubah, dari perokok tegar, lebih 20 tahun, terlepas, dan sampai sekarang, sampai dicabar oleh manajer dia. 2 minggu pertama, kalau kau tidak merokok dalam tempo ini, saya belanja kau makan di restoran yang mana saja paling mahal. Kena belanja, kemudian cabar lagi, 1 bulan ke 2 bulan, kena belanja, untuk 6 bulan, kena belanja lagi, kemudian ya saya surrender lah. Ada seorang kawan dia yang pekerja bank kan, dan istri peguam kalau tidak salah itu. Ya, mereka punya pendapatan yang lumayan sebenarnya, tapi setiap bulan merasa tidak cukup. Dia kongsikan begini, coba kamu mulai setiap memberi persepuluhan. Dia kira-kira persepuluhan itu 1000 persepuluhan, dan itu jumlah yang banyak. Sudahlah rasa tidak cukup, kemudian kehilangan berapa ribu. Kemudian dia cabar. Kau coba sih ya 3 bulan ke 6 bulan kau cabar. Kalau tidak berlaku apa-apa, saya bayar balik kau punya persepuluhan. Oh ini iman yang luar biasa dari Ellen. Dan selepas dia ucapkan itu, nah apa yang berlaku nanti. Kalau dia tuntut balik, dia klaim balik dengan saya persepuluhan dia yang berapa ribu terkumpul nanti. Berapa bulan selepas itu berjumpa dengan dia berita. Memang benar, Tuhan luar biasa. Kami tidak berkekurangan, pendapatan tidak bertambah, tetapi mulai lebih daripada cukup. Karena Tuhan usir semua belalang-belalang pelahap di dalam keuangan dan harta. Dari seorang yang, kalau saya boleh katakan ini, Brother Allen, dari seorang yang muflis, dengan keajaiban dari Tuhan yang mustahil bagi manusia, dia bebas daripada muflis. Dan Tuhan berkati dia. Cara Tuhan memberkati dia bukan dari awal bulan. Dia salesman. Selalu Tuhan berkati. Setiap kali saya tanya dia, bagaimana sudah sekarang? Selalu yang di akhir bulan itu pas baru naik seperti roket. Saya punya jualan. Tutut. Dan sebab mengatasi yang lain. Sehingga ada satu waktu, manajer dia katakan begini, company kita diberkati karena Ellen. Saya berdoa, supaya ada pernyataan-pernyataan seperti ini yang akan keluar dari bos-bos jemaat SAB Gloserdang. Di mana mereka akan katakan, kita diberkati oleh karena orang-orang ini. Saya baru tahu di tempat kerja Durang Toy itu,
kalau mereka semua cuti, ini dari Sabah dan Sarawak, dan ini hanya dari SIB Glow Serdang, SIB Elevation, dan dari SIB mana lagi tuh? Hah? Oh ya, dari SIB Puchong. Kalau semua ini cuti, kilang tutup. Berarti ini semua adalah orang-orang dari SIB. Dan bos itu katakan begini, cari lagi orang-orang yang seperti kamu. Puji Tuhan, bukan kalau ada lagi orang dari kamu, jangan jumpa saya. Kalau yang seperti itu lain. Dan biarlah melalui tindakan ketaatan ini, sebenarnya kita menyatakan Tuhan adalah nilai utama dari apa yang kita miliki. Saya percaya ke depan ini Tuhan akan berkati jemaat. Percayalah Tuhan akan percayakan berkat yang lebih besar kepada jemaat. Saya selalu katakan begini, sumber keuangan gereja bukan dari makan amal, bukan daripada kita buat bisnis, dirikan sebuah syarikat untuk menjanah keuangan gereja, bukan hasil keuangan dari Facebook melalui akun Facebook kita SIB Glow Serdang. Mulai dibayar sudahkah Fabio? Belum? Waduh. Belum lagi si uncle Facebook bayar-bayar. Karena jemaat SIB Serdang pun belum lagi follow barangkali. Karena kuatkan promosi kamu supaya, sekarang berapa followers? Baru 1.000. Ya, kalau itu naik lagi. Tapi ingat ini, sumber keuangan kita juga bukan dari sana. Saya pernah duduk dengan Pastor siapa itu Basir, DB Basir. Dan dia katakan, Tuhan berkati kami hanya melalui media sosial ini. Mereka dapat hidup, anak-anak boleh sekolah sampai peringkat universiti, mereka ada rumah sendiri, mereka dapat bina yayasan untuk pemuridan, untuk training, dan setiap tahun ada 2 angkatan kalau saya tidak salah, dan tidak ada yuran yang diberikan. Selain daripada training kemahiran, mereka juga diberikan pelatihan untuk menjadi pemurid, penginjil dan pemurid. Dan Tuhan berkati kami melalui ini. Dan itu bukan dirancang. Pada waktu pandemik, semua terkurung dan suami dia mula buat rekaman hanya dengan handphone dengan pengetahuan yang sangat minimum. Sekarang mereka ada staff untuk semua editing, music, edit video, dan semua paparan itu mereka sudah lengkap di situ. Ada studio khas. Tuhan berkati di situ. Saya tahu kalau Tuhan akan pakai media kita sampai ke situ pada waktu akan datang. Tapi ingat ini, apa yang firman Tuhan katakan, sumber keuangan gereja ini bersumber dari 2. Yang pertama persepuluhan. Yang kedua adalah persembahan khusus. Persepuluhan dan persembahan khusus ini dari siapa? Dari mana? Dari jemaat. Kalau jemaat dapat memberi persepuluhan dan persembahan khusus, itu dari mana? Dari hasil pekerjaan atau usaha jemaat. Jadi doa saya kalau untuk keuangan gereja kita dan misi ke depan yang lebih besar bagi gereja ini adalah begini. Saya tidak berdoa begini, Tuhan berkati SIB Serdang berlimpah-limpah. Tapi doa saya, dan ingat ini baik-baik, doa saya adalah, saya selalu berdoa begini, Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang ada di SIB Glow Serdang. Percayakan mereka keuangan, percayakan mereka kedudukan, percayakan mereka bisnis, percayakan mereka project-project yang memuliakan Engkau. Dan kalau ada yang tahun depan nanti menjadi jutawan, Erwin? Bakal jutawan, atau Cecilia, atau mungkin nanti Tuhan akan berkati berlimpah-limpah
Setiap saudara, Julan mungkin tiba-tiba diberkati dengan semua order dari luar negara, produk-produk dari Sarawak, dari Korea, dari Timur Tengah, dari Eropa, Amerika Syarikat, mulai mau order. Itu akan membangun ekonomi orang-orang yang membuat semua itu. Tetapi jangan sampai ketika jemaat Tuhan diberkati, itu tidak sampai memuliakan Tuhan. Kalau itu tidak memuliakan Tuhan dengan ini, itu hanya untuk memuliakan diri sendiri, dan itu yang paling iblis suka. Ingat pencobaan iblis kepada Yesus, dia coba Yesus begini. Dia bawa Yesus ke gunung yang tinggi, dan dia perlihatkan semua kerajaan dunia, kemewahan, kekayaan, dan iblis tawarkan. Semua ini saya berikan kepadamu dengan syarat kau sembah saya. Ketika kita memiliki semua itu dan kita tidak gunakan untuk memuliakan Tuhan, kita tidak mengembalikan persepuluhan, saudara tidak memberikan persembahan khusus, engkau sedang memuliakan Dia yang tidak sepatutnya kita muliakan. Mulai setia dalam perkara yang kecil, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya melakukan semua ini karena saya memuliakan Tuhan. Bertumbuh untuk memuliakan Tuhan ini termasuk melalui harta benda kita. Ketika kita memuliakan Tuhan melalui keuangan kita menyatakan bahwa hati kita berada di bawah pemerintahan Kristus. Harta kita berada di bawah pemerintahan Kristus. Ketika kita memuliakan Tuhan melalui keuangan kita menyatakan bahwa harta kita berada di bawah pemerintahan Kristus. Sebaliknya yang berlaku. Saya sangat diberkati dengan doa Pastor Jamudi kemarin. Sebenarnya saya di SAB Tanjung Malim sejak petang Jumat yang lepas dan nanti sampai malam ini. Dan awal pagi tadi sekitar jam 8 saya bertolak dari Tanjung Malim untuk balik ke sini untuk ibadah kita. Dan pagi ini Pastor Justin yang berkhotbah di SAB Tanjung Malim. Salah satu dari doa yang dia doakan waktu sebelum mengedarkan kantung persembahan. Pastor Jamudi berdoa begini yang menjadi satu yang sangat memberkati dan terang baru bagi saya. Karena jemaatnya itu hampir 100% atau 99% adalah pelajar UPSI. Dan dia berdoa begini, Tuhan saya berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di sini. Dari keuangan yang mereka dapat, baik melalui PTPTN, beasiswa, daripada pinjaman, dan berkati juga ibu bapak mereka atau saudara-saudara mereka yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat kepada mereka supaya mereka berkecukupan. Yang saya sangat tersentuh di situ adalah mendoakan orang-orang yang memberi belanja kepada mereka. Dan bagi kamu yang pelajar yang ada di sini, jangan tunggu sampai kamu sudah bekerja. Tapi dari waktu ini mulai belajar untuk setia bermula dari perkara yang kecil. Doakan sumber-sumber yang Tuhan bukakan kepada kamu. Dan saya percaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, salah satu yang akan nyata adalah Tuhan memberkati gereja SAB Glo Serdang. Pada tahun ini kita akan review balik bagaimana perbelanjaan kita atau belanjawan kita pada tahun hadapan. Saya harap dan doa saya, kita tidak perlu tiadakan lagi sumbangan kita kepada misi dan penginjilan di Sabah. Sumbangan tetap bulanan kita untuk misi dan penginjilan di Sarawak, yang kedua-duanya masing-masing 500. Sumbangan tetap bulanan kita dari akaun gereja untuk pelayanan misi kita
sebanyak 1.000 dalam 1 bulan. Saya harap kami tidak sampai mengambil keputusan semua ini kita terpaksa hentikan oleh karena kita mulai mengalami defisit. Kalau kita mulai mengalami defisit dengan perbelanjaan yang sama sebenarnya dengan jemaat yang hampir sama, itu berarti something wrong dengan adakah kita sekarang memuliakan Tuhan dengan harta kita, atau ada yang lain yang sedang bertakhta di harta kita. Dan mari kita jemaat Tuhan bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama dengan perbuatan baik, yang kedua dengan pelayanan kita, dan yang ketiga adalah dengan harta kita. Ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus, setiap aspek hidup kita akan menjadi penyembahan yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Saya berdoa supaya setiap kami menangkap kebenaran dari firman-Mu. Saya berdoa supaya ia bukan hanya kami dengar, ia bukan hanya masuk dalam pikiran kami, bukan hanya sampai kepada pengertian kami, tapi tolong kami Roh Kudus supaya apa yang kami dengar, kami responinya dengan kami percaya bahwa ini adalah suara-Mu. Kami percaya ini adalah janji-Mu. Kami percaya bahwa ini adalah kehendak-Mu yang kami harus taati. Dan ketika kami mentaatinya berdasarkan kasih. Karena kami juga diselamatkan karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Biarlah di dalam perbuatan baik kami, dalam pelayanan kami, dalam soal harta dan keuangan kami, semuanya berdasarkan karena kami mengasihi Engkau Tuhan ketika kami mentaati untuk melakukannya. Dan biarlah kami melakukan semua ini dengan setia. Dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi, kami melakukannya dengan setia karena nama Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami di dalam-Mu. Kami bukan hanya menerima kasih karunia daripada-Mu, yaitu kami diselamatkan dari dosa dan hukuman akibat dosa kami. Bukan hanya oleh karena kami telah mengenal Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami secara pribadi. Tetapi itu akan mulai nyata dalam kehidupan kami yang memuliakan Engkau, yang menyukakan Engkau Tuhan. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan berkati anak-anak-Mu. Setiap sumber keuangan, harta yang Tuhan telah bukakan kepada anak-anak-Mu, berkati sumber-sumber itu. Berkati Tuhan. Berkati melimpah. Dan biarlah mereka memuliakan, setiap kami memuliakan Engkau dengan harta kami, dengan keuangan yang Tuhan percayakan. Karena apabila Engkau yang dimuliakan dalam semuanya itu, Engkau yang bertakhta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat di dalamnya, maka Engkau yang menjadi pelindungnya juga. Engkau pelipat ganda dari semua itu juga. Ampuni kami Tuhan dalam ketidaktaatan kami sehingga hidup kami tidak memuliakan Engkau. Dan biarlah kami diangkat dalam kehidupan yang sekarang ini memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami terima kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi kepada Tuhan. Satu kaidah memberi kita yang sebenarnya ini suatu yang sangat, saya boleh katakan ini sangat radikal, di mana tidak ada kantung persembahan yang diedarkan kepada kita. Tidak ada QR code, account bank kita yang kita gunakan sekarang ini belum memungkinkan untuk kita ada QR code. Ya. Namun kita sudah diajar memberi itu bukan gaya memberi hari Minggu, tapi pada bila-bila waktu saudara boleh memberi. Baik itu persepuluhan maupun persembahan khusus kita. Dan termasuklah saudara memberkati pelayanan-pelayanan kita. Saudara boleh